Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita pendaki halu. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman mistis waktu camping di Cangkuang, daerah Cidahu, ya, di Gunung Salak. Ceritanya kita dengan teman-teman melakukan camping ceria ya, karena mengisi kegabutan ya. Jadi di bulan Desember 2019 ya, sambil kita ngajak anak camping ya, karena pas musim anak sekolah ya. Jadi kita berangkat dari Tengsi sekitar jam 1 siang ya, jam 1 siang. Terus kita nggak langsung ke Cidahu karena mampir dulu ke Bogor jemput anak ya, terus lanjut lagi perjalanan ya lewat tol Bocimi ya, perjalanan lancar aja nih ya. Nah, di tengah perjalanan ternyata ada teman yang kontak ya, menanyakan dia, dan rencananya dia dengan satu temannya juga mau ikut, jadi kayaknya akan menyusul ke sana ya. Nah, singkat cerita, setelah keluar dari tol, nah di situ baru kita disambut dengan macet, hujan deras ya. Hasil sampai di base camp Cidahu itu sekitar jam 7 malam. Nah, sampai jam 7 malam kita istirahat dulu di warung. Jadi warung ini yang posisinya berada di belakang pos pendaftaran ya. Oke, jadi pas kita sampai warung ya, karena posisi agak penuh dengan pendaki, bagian depan dan pojok juga banyak pendaki, kita bagian duduk nih, bagian pinggir ya. Nah, setelah kita santai dulu, makan, ngobrol ya. Nah, nggak lama beberapa pendaki udah mulai pada pulang nih. Nah, di pojok juga ada kosong. Jadi karena biar lebih santai, kita pindah ke pojok biar bisa ambil tiduran ya, sambil nunggu teman yang nyusul ya, karena emang cukup lama juga ya, karena nyusulnya dari Jakarta ya. Nah, pas kita pindah ke pojok ini, nah, mulailah nih ada aura-aura mistis nih yang dialami oleh teman kita Jero nih. Nah, ceritanya seperti apa dong? Jadi awalnya pas kita pindah tempat duduk tuh awalnya biasa aja. Nah, cuma gue pas nggak lama tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin. Nah, gue penasaran kan, jadi gue nyari-nyari. Nah, pas gue lihat ke arah kamar mandi itu suka banyak pohon-pohon tuh. Nah, di situ ada yang diri tuh ngeliatin gue. Jadi cewek, pokoknya pakaiannya hitam semua, kayak hitam-hitam dekil gitulah. Rambutnya panjang. Nah, pas dari situ, nah udah tahu gitu, gue langsung balik lagi, udah pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Nah, pas kita mulai jalan itu jam setengah 12 malam ya. Nah, di situ biasa aja. Nah, pas sudah nyampe jembatan, kita jalan lewat jembatan itu, pas sudah mau nyebrang jembatan, kan belakang gua tuh kayak ada yang ngegebuk gitu. Leher sama punggung tuh ada yang ngegebuk. Nah, di situ gua diem tuh, sempet tengok juga ke belakang, nggak ada siapa-siapa kan. Sedangkan temen gua tuh yang satu lagi ada di depan. Itu posisi lo paling belakang atau Paling belakang? Iya. Nah, pas dari situ tuh udah melewatin jembatan, naik dikit kan jalan terus melewatin campground pertama ya itu ya. Ya, campground pertama. Nah, pas kita lewatin situ, nah badan gua tuh mulai gak enak tuh. Gua ngerasa badan gua tuh berat, kepala gua udah pusing tuh. Nah, pas gua diem aja itu, situ gua diem aja, gua tetap jalan. Tapi lama-lama badan tuh makin parah, makin kayak nggak bisa jalan gitu, berat buat kaki juga, berat banget buat melangkah kan. Itu lu kerasanya
badan lu berat itu apa habis yang pas di jembatan itu langsung terasa berat apa setelah camping ground tuh? Setelah lewat jembatan. Kalau jembatan itu tadi pas yang lu terasa kayak dipukul gitu dari belakang gitu. Kalau pas ke awalnya ya di jembatan itu kayak dipukul gitu. Tapi itu belum terasa berat badannya? Belum. Cuma agak nyeri doang gitu. Iya. Oke. Nah setelah lewat gazebo kedua itu, gue bilang sama temen gue bilang keadaan gue, kalau gue pusing, badan gue berat. Ya waktu itu pada saat itu posisinya itu gue nggak megang senter, yang megang senter itu cuma teman gue yang depan gue, sedangkan yang lain udah duluan di depan. Nah pada saat itu pas gue bilang, akhirnya gue disuruh megang senter lah, suruh nunjuk jalan. Nah akhirnya gue mauin, gue okein, kira lanjut jalan. Itu bentar, potong dulu ya. Kan lu sekarang udah dikasih center nih. Posisi lu tetap paling belakang atau lu gua di depan dia? Di depan. Iya. Oke, lanjut. Nah, pas lanjut jalan, kita jalan nanjak tuh ya. Nah pas ketemu jalan datar, nah itu di situ tuh gua ngeliat kayak ada dua jalur. Di situ ada dua jalur yang gua lihat. Nah di situ gue sempet nanya sama teman gue, ini jalurnya kemana gitu kan? Teman gue jawab, ya lu gimana sih, lu yang megang senter, masa lu nanya ke gue? Di situ gue bingung. Akhirnya gue ngambil jalan yang ke kanan. Nah pas gue ngambil jalan ke kanan, kaki gue nyeblos di situ, baret-baret lah, jatuh. Nah pas dari situ makin badan gue tuh makin aneh udah. Nah, anehnya gimana anehnya? Udah makin berat, udah nggak sanggup jalan lagi. Nah, tapi tetap gue paksain buat jalan sih. Terus? Temen gue ngomel juga tuh. Kenapa tuh? Gue bilang, gimana sih lu megang senter tuh nggak tahu jalan, begitu bilangnya. Nah, singkat cerita ya akhirnya ya gue paksain tetap jalan. Nah pas tinggal tanjakan terakhir itu udah tuh gue udah mulai bener-bener gak kuat, badan gue berat banget, kaki gue udah gak bisa melangkah lagi. Akhirnya gue langsung tiduran aja di situ udah. Pas gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, temen gue itu akhirnya naik duluan tuh manggil yang lain buat nolongin gue. Itu posisi berarti lu tinggal sendirian dong? Iya tinggal sendirian. Jaraknya sih udah nggak jauh, tinggal naik tangga gitu doang, satu tangga doang. Nah akhirnya yang lain datang tuh pada nolongin gua. Nah pas udah nyampe di atas, gua tiduran. Akhirnya tiduran di balai. Nah di situ yang lain pada bikin tenda, sedangkan gua tiduran di balai. Kayaknya posisi lu tidur di warung nih ya, di warung. Nah temen gua sama yang lain kan bikin tenda tuh, ada gazebo depan warung tuh ya, gazebo terakhir tuh. Nah terus, nah pas di situ badanmu tuh udah kayak ngerasa enakan aja. pas kita kan udah pada selesai nih bikin tenda nih, terus kita pada pindah tenda ke camping ground kan. Nah di situ lu tinggal sendiri lagi kan? Iya. Nah itu ada apa lagi di situ? Nah di situ tuh gue sempet bangun kan, gue nyari tas gue. Nah pas gue bangun, gue ngeliat ke gazebo itu, di situ ada yang duduk. Siapa tuh? Nah pas gue perhatiin itu, ternyata itu cewek yang tadi gue lihat di dekat kamar mandi. Nah di situ akhirnya gue tiduran lagi, udah tutup muka gitu kan. Nah pas gue tiduran lagi itu, yang gue rasain itu dia itu lewat di belakang gue. Nah pas di situ tiba-tiba gue bangun langsung muntah di situ. Nah pas habis muntah itu gue beraniin diri udah buat nyari HP, buat nyalain senter ya.
Nah di situ gua mau nyamperin ke sana juga ada rasa takut gimana gitu kan. Tapi nggak lama tuh kan setelah itu kan baru Dedi nyamperin dulu kan. Nah iya pas di situ pas gua nyalain teater mau jalan ke sana, kebetulan ya itu Dedi itu nyamperin gua. Terus orang barang-barang kita tenda semua kan. Nah iya, nah itu di situ udah ngangkut-ngangkutin barang tuh ke tenda. Nah pas di situ belum habis juga tuh ceritanya. Ada lagi tuh. Ada lagi. Pas kita udah di tenda kan, kita masak-masak, terus duduk ngobrol-ngobrol. Nah posisi gua itu kan duduk, gua itu di pojok tenda, Paling pinggir lu ya duduknya. paling pinggir ya. Nah di situ nggak sengaja itu gue melihat ke arah belakang pohon-pohon. Nah ternyata cewek yang gue lihat tadi itu masih di Ada di situ, situ? masih ada di situ. Itu dia ngapain tuh? Dia masih ngeliatin gue, Ya diem aja apa gimana tuh dia? diem aja, Nggak pindah-pindah. enggak. Terus lu liatin terus apa gimana tuh? Nah tadi gue liatin terus nih, gue liatin terus ya karena gue buat mastiin kan ini bener nggak sih, gue Iya. gitu kan. Nah pas gue udah tahu wah ini yang tadi lagi, akhirnya gue sempet geser juga tuh duduknya tuh, Nah, biar nggak lihat ya. biar nggak lihat. Nah, Nah pas akhirnya gue ngobrol-ngobrol biasa kan, nggak lama ya udah gue masuk ke dalam tenda terus tidur udah. Nah di situ udah nggak ada gangguan lagi sampai pagi. nah lu nanya pas taman yang di pas di WC itu, posisi di WC itu Iya. dia posisinya berdiri aja di pojokan atau gimana tuh? Diri di balik di sebelah pohon. Ya kan ini kan WC sini pohon-pohon kan. Nah, di sini depan kan. kan ini WC, Ya. ini depannya ini tuh pohon-pohon. Nah sini warung kan. Ya Nah dia berdiri di sebelah pohon yang di sini. itu pakainya serba hitam. Serba hitam, nah hitamnya itu hitam kayak kecil gitu. Maksudnya kalau yang kita tahu kan kalau kuntilanak itu posisinya putih kan. Nah, ini tapi bukan nggak Bukan, nggak hitam. putih, hitam. Rambutnya panjang. Nggak tahu. Terus sempat lihat mukanya nggak? Nah, kalau buat gue sih gue nggak ngeliatin, nggak merhatiin. Nggak banget ya. Iya. Oh yang penting rambutnya panjang tuh, nutupin muka juga sih, cuma emang ada celah buat ngeliat mukanya, cuma gue nggak ngeliat. Terus gue mau nanya juga nih pas waktu di jembatan itu ya. Iya. Itu kan katanya ngerasa kayak dipukul gitu kan ya. Iya. Coba pas itu gue bawa tas kan. Bawa tes. Tapi terasa tuh kenceng banget tuh. Kerasa kenceng banget. Kerasa banget kan di leher sama di punggung. Tapi memang dari situ belum kerasa berat badan, cuma kerasa pukul doang. Ya. Dipukul doang. Nah pas udah ngelewatin, nah barulah tuh kerasa. Itu maksudnya lewatinnya pas udah ngelewatin camping ground atau udah ngelewatin jembatan tuh kerasa beratnya? Ngelewatin pas di camping ground pertama ya. Berarti lu Nggak jauh dari. ketempelan tuh dari camping ground sampai di warung tuh rasanya tempelan. Maksudnya rasanya tempelan tuh kayak gimana sih maksudnya? Ya Kayak mau kayak carry 100 kilo gitu ya? oh, Iya, lebih berat banget itu. berat banget. Atau kayak ngegendong orang gitu. Berat banget pokoknya, lebih dari ngegendong orang, masih mending ngegendong orang. Kan ini apa istilahnya nggak kelihatan ya, tapi berat ya. Berat banget pokoknya. Nah, yang terus gue nanya lagi ini yang pas lu lihat jalur itu dari dua tuh. Iya. Itu benar-benar lu lihat nyata itu sama seperti jalur aslinya gitu. Nyata, jadi ada jalur ke kanan. Makanya gue sempet nanya kan ke teman gue tuh, Bang Bo. Tapi gue kan istilahnya gak sama lu jauh nggak tuh jaraknya tuh? Jaraknya dekat, dia di belakang gue. Oh iya iya iya. Nah gue di situ berhenti karena gue nanya nih jalannya kemana gitu. Dia malah marah-marah. Terus yang lu udah gak kuat tuh di jembatan, di tanjakan, dia tinggalnya sendiri. Itu nggak munculin juga dia, nggak ada. Enggak, karena gue posisi gue tidur nutup mata begini. Maksudnya nutup mata memang sengaja biar nggak ngeliat. Ya mungkin Apa ya begitu juga lah. nggak ada kurang lebih gitu ya? Iya kurang lebih begitulah. Ya mungkin
sekian pengalaman mistis yang dialami teman kita ya. Jadi mungkin seperti biasanya ya, walaupun kita berkelompok untuk yang lihat hal-hal mistis itu mungkin tidak bisa semuanya yang merasakan atau melihat ya, paling hanya satu orang saja ya. Jadi begitulah pengalaman waktu kita camping di Cidahu ya, tepatnya sih di Curug Dua Bundak ya, jaraknya sekitar 300 meter dari pos pendaftaran gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita tambah semangat untuk membuat konten selanjutnya. Sekian dari kami, Pendaki Halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.